Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita hanya untuk Allah. Salawat kita panjatkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyyin, penutup segala nabi. Tidak ada nabi setelahnya. Agama ini tentunya tidak bisa dikapling-kapling dan hanya didasarkan kepada orang yang secara bidang menuntut ilmu belaka. Berangkatnya Islam tidak mulai dari sana, termasuk kalangan para sahabat Nabi, mulai dari yang awal masuk Islam sampai terakhir masuk Islam di zaman Nabi. Mereka hanya menjadi seorang mustami yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu sudah cukup untuk bisa mendapatkan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berbeda dengan sahabat kita, saudara kita, Dr. Rozi, ya. Ketika menanggapi soal Zakir Naik, pemahaman tentang ulama itu hanya dibatas oleh Dr. Rozi kepada orang sekelas Ar-Razi atau lebih mengedepankan keberadaan diri ketimbang harus mengedepankan orang lain. Contohnya pengertian ulama. Alim dalam bahasa Arab itu dikenal sejak dahulu kala, baik Islam ataupun bukan Islam. Itu alim. Jadi ulama itu sudah dikenal jauh sebelum Islam. Ulama yang menjadi pembimbing dari zaman ke zaman sebagai umat nabi-nabi itu selalu dikenakan siapa saja yang perhatian terhadap keilmuan. Sampai ada istilah ulama Bani Israel, sampai ada istilah ulama su. Jadi ada ulama su, ada ulama yang baik. Pengertiannya tidak sempit. Sebagaimana pendapatnya yang mengatakan Dr. Zakir Naik itu bukan ulama. Dia hanya orang yang banyak belajar. Ya, ulama itu orang yang berilmu. Itu pengertian sederhana saja. Jadi secara definisi bahasa, seluruh orang yang berilmu itu adalah ulama. Makanya di dalam Al-Quran itu ada ulama Bani Israel. Juga tokoh-tokoh masa lalu itu dari kalangan orang-orang yang cerdik cendekiawan sebelum masa kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga disebut ulama. Jadi luas. Jadi ulama secara bahasa siapa saja yang berilmu. Jadi tidak bermakna sakral begitu saja. Kalau dikatakan ulama itu sakral, tidak mungkinlah ada istilah ulama su gitu.
yaitu orang-orang yang memiliki kepandaian, keilmuan, tapi perbuatannya menyalahi keulamaannya. Itu ulama su. Ulama pembangkang ada itu. Jadi naif sekali jika misalnya seorang doktor sekelas Ar-Razi tidak menggolongkan Dr. Zakir Naik sebagai ulama. Artinya terlalu merendahkan, menganggap rendah orang lain. Artinya sudah biasa menjadi lagu-lagu Dr. Rozi, yaitu mengerdekan orang lain. Karena kalau sering saya lihat dari ceramah-ceramahnya, memang suka sekali mengkerdilkan orang lain. Dianggap kerdil. Ya, kalau hanya sebatas kita itu memberikan evaluasi kepada orang lain hanya karena tidak melalui sebuah proses pendidikan yang ditempuh, lalu tidak disebut ulama, itu fatal pengetahuannya. Artinya di luar dan keluar dari pemahaman yang dikenal di dalam bahasa itu, yang sangat dikenal dalam bahasa. Jadi alim misalnya, kalau kata alim, orang yang mengetahui, itu pasti selalu dijadikan julukan kepada setiap orang yang memiliki ilmu, yaitu ilmu yang berkualitas. Makanya ketika disebut alim ulama, mungkin bahasa ini walaupun kurang tepat ya, alim ulama artinya itu tingkatnya sama dengan al-allamah. Dan al-allamah ini kalau mungkin di luar Islam itu sekelas guru besar itu. Cuman bahasa saja ya. Jadi dalam hal ini kita bisa sebut yaitu Zakir Naik adalah ulama. Itu ya. Janganlah kita kemudian dengan basa-basinya itu hanya berdasarkan retorika kitab yang ditulis secara subjektif oleh seorang tokoh, lalu menjadi sandaran dan patokan yang dijadikan parameter bahwasanya yang tidak sama dengannya bukanlah ulama gitu. Yaitu tadi kitab yang dijadikan sandaran oleh Dr. Rozi untuk menilai siapakah si alim, yaitu Zakir Naik, apakah termasuk ulama atau tidak gitu. Itu tentu bagi kita itu yang menjadi serba salah lah. Karena sekelas Dr. Rozi bisa salah di dalam memahami kata ulama. Gambarannya ulama mungkin di dalam bingkai pemahaman Dr. Rozi itu orang yang mengahlikan diri dalam keagamaan saja. Padahal di dalam Al-Quran sendiri ulama itu bersifat umum. Tadi ulama Bani Israel, ada ulama Yahudi, ada ulama Nasrani yang disebut dengan rahbar, bahkan istilah ini dipakai di Iran. Kemudian anehnya orang ini, kalau kita lihat tuh Dr. Rozi, dia memuja-muja agama lain, yaitu bagaimana kalangan pendeta saja itu tidak boleh menafsirkan sembarangan, karena ada
jurusannya masing-masing, ada bidangnya masing-masing. Harusnya Ar-Razi itu baca. Dalam dunia mereka itu sektenya cukup banyak gitu. Dan setiap gereja itu adalah lain pendeta memang. Makin banyak pendeta, makin banyak gereja gitu. Jadi itu juga harusnya dipelajari gitu. Nah, banyak sekali, yaitu misalnya Yonatan Nandar, seorang yang ahli jebolan teologi Kristen awalnya yang kemudian masuk Islam, menguasai bahasa Ibrani dengan segalanya. Sudah pasti lebih berpikir bebas ketika dia menjadi mu'allaf, lebih tahu dibandingkan orang-orang yang tidak pernah mempelajari kitab Ibrani, sehingga tahu misalnya pengertian-pengertian istilah yang ada di dalam kitab Ibrani itu yang disalin ke dalam bahasa Indonesia ada sampai memiliki pengertian yang berubah 180 derajat gitu. Nah, itu ditekuni oleh Yonatan Nandar. Banyak lagi tuh Manakhim Ali gitu. Ya banyaklah dari tokoh-tokoh itu, kalangan profesor-profesor hebat yang memiliki kemampuan dan daya pandang yang luas. Dari kalangan Nasrani yang kemudian masuk Islam, menguasai berbagai bidang. Ya tentu itu lebih hebat, seperti Ar-Razi gitu. Seperti Ar-Razi lah. Juga karena yaitu kemampuan di dalam memahami Islam, kemudian mencari berbagai macam cara dan solusi untuk aktualisasi diri, misalnya dengan menyebut diri bersanad, itu kan terlalu bisa gitu. Terlalu bisa. Bikin sanad sendiri juga bisa itu. Hanya untuk memberikan legitimasi terhadap pribadi, secara individu kepada dirinya sendiri gitu. Itu terlalu bisa itu. Jadi dalam hal ini, ketika orang lain dipandang rendah seperti Zakir Naik, hanya jika biasa itu tantangan. Mungkin kalau membaca sejarah nabi-nabi dahulu kala, ada nabi yang tidak punya umat. Apa kemudian tidak kasihan? Oh kasihan ya, nabi tidak punya umat, diusir oleh umatnya. Ada nabi yang dibunuh gitu kan. Mungkin pikirannya Ar-Razi itu, ini nabi tidak diridai oleh Allah gitu. Hanya karena Zakir Naik itu pulang kampung, lalu muncul pelecehan gitu. Ya bukan pelecehan seksual ya. Pelecehan terhadap nama beliau gitu. Untuk menggambarkan sosok antagonis tadi itu dari Zakir Naik. Bisa dikatakan apa itu apa istilahnya itu, asrarun nas, sejelek-jelek manusia di mata Ar-Razi itu. Dan kemudian ingin mengatakan dirinya itu adalah khairun nas atau khairul bariyah itu. Jadi itu gaya Ar-Razi, gayanya ya. Ingin merendahkan orang lain, kemudian ingin aktualisasi diri dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam daya khayalnya yang kuat itu. Sehingga kualitas orang lain itu tidak mau diakui, justru ingin menjelaskan keberadaan orang lain itu, ingin merendahkan orang lain itu. Ini termasuk istihza di dalam Al-Quran ya. Atau termasuk yaskhar qaumun, yaitu suatu kaum yang suka mengolok-ngolok, min qaumin asa ayyakunu khairum minhum, kan begitu itu. Itu masuk dalam surat Al-Hujarat itu. Ketika merendahkan orang lain, mengangkat dirinya sendiri lebih hebat dari Zakir Naik.
Orang yang seperti itu biasanya memposisikannya lebih hebat dari Zakir Naik, dan ingin dikatakan dia bisa punya pandangan macam ragam, punya kacamata khusus yang bisa melihat Zakir Naik itu bersalah gitu. Nah, objeknya adalah umat-umat. Nah, kemudian apa? Orang-orang kalangan Kristen saja yang sudah sarjana-sarjana itu tidak sembarangan. Itu. Ya dokter, maunya Islam dibuat seperti itu oleh Ar-Razi itu. Padahal dia sendiri itu seenaknya di dalam memfatwakan Islam disesuaikan hanya menurut kemauannya sendiri. Buktinya ya terlalu banyak itu. Hal-hal yang kontroversi diangkat ke tengah-tengah masyarakat berdasarkan kadar keilmuannya yang bagi orang lain sudah pasti itu sangat membingungkan gitu. Ya, kemudian seperti memberikan juga memahamkan kepada umat bahwa si Ibnu Arabi itu tidak sesat, Ibnu Arabi itu tidak sesat, Al-Hallaj tidak sesat, ya, kemudian Syekh Siti Jenar tidak sesat. Artinya memang di sini dia apa ya? Otopisnya itu terhadap ulama-ulama yang seperti itu dijadikan suatu dasar. Kemudian memang kitabnya adalah kitab-kitab yang mengarahkan pemahamannya kepada keinginannya itu tadi dan menjadi harapannya. Di mana di sini ada menciptakan kelas-kelas baru di dalam Islam, yaitu ada istilahnya khawas, ada ulama khawas, ya. Ada kelompok khusus itu. Ada apa namanya lagi? Wali Allah. Dan dibagi-bagi lagi dengan bermacam-macam itu. Sehingga juga nanti ada kelas-kelas khusus itu, seperti di dalam agama Hindu itu. Adanya kasta-kasta di dalam Islam. Itu maunya dibegitukan oleh Ar-Razi itu. Padahal kalau dia itu mengikuti debat-debat kristologi itu di internet, wah, banyak pendeta kalah hanya dengan Yonatan Nandar yang memiliki kemampuan bahasa Ibrani. Ya, itu satu contoh misalnya. Yonatan Nandar, tadi Manahem Ali, siapa lagi itu yang di Surabaya banyak sekali ya. Termasuk itu Kainama itu ya. Yang sekarang justru menjadi singa itu. Singa Islam terhadap musuh-musuh Islam. Daripada yaitu menimbulkan kemelut di dalam Islam, lebih baik ya seperti mereka itu berjuang, bahkan lebih utama itu berjuang menjaga, membentengi Islam, bukan menimbulkan kemelut pemikiran di dalam Islam seperti yang dilakukan oleh Ar-Razi. Berbagai macam pengertian filsafat itu dilakukan, apa artinya, dibicarakan di tengah-tengah umat yang awam agar semuanya berfilsafat gitu. Jadi yang kita perhatikan seperti itu. Orang yang aktualisasi itu nampak sekali. Ya, mungkin kalau kelasnya sama, kemudian satu arah pemahaman, atau orang-orang yang sudah sempurna jadi muqallid, murid tersayang akan menjadi murid tersayang itu. Yang tentu saja bukan lagi pengetahuan, tapi secara dogmatis menjadi agama tersendiri. Bahayanya pikiran itu kalau dituangkan di tengah-tengah umat yang awam yang tidak tahu apa-apa, kebetulan menjadi murid setianya. Bukan makin pandai rata-rata muridnya, itu akan makin bodoh. Karena tidak dididik berpikir normal. Kalau dididik berpikir normal, ya tentu tidak akan seperti itu gitu. Jadi di sini sebenarnya
ada usaha menempatkan dirinya di atas orang-orang tadi yang dihina itu, yang direndahkan. Kemudian menjadi justifikasi yang secara kompak diakui oleh pengikut-pengikutnya. Kalau berbicara kejelekan orang lain, iya, karena sudah dirasuk oleh, yaitu kebuntuan berpikir. Memang sengaja diciptakan umat itu buntu berpikir dan hanya mengenal Dr. Rozi saja gitu. Akhirnya seperti itu yang terjadi. Kalau umat sudah mengenal Dr. Rozi saja, maka Dr. Rozi itu perannya akan luar biasa di tengah-tengah mereka. Nah, umatnya pun nantinya itu bukan makin mengerti gitu. Akan dibuat sesuai desain Ar-Razi itu. Ini biasa dilakukan oleh kalangan atau kelompok-kelompok tertentu di dalam thariqah itu. Sama halnya lah adanya sikap taklid buta yang ditanamkan oleh kalangan pengikut mazhab, bukan imam mazhab tapi pengikut mazhab ketika itu, menciptakan ras-ras baru dalam Islam. Sebut saja ras lah biar lebih lebih keren gitu. Ras Syafi'iyah itu. Dia ada ras Syafi'iyah. Ras Malikiyah. Atau ini kloster 1, kloster 2, kloster 3, kloster 4 gitu. Akhirnya umat terkotak-kotak pada prinsip-prinsip, yaitu konon mazhab. Jadi ada kononia mazhab. Akhirnya mereka itu menjadi pengikut setia mazhab. Nah, yang tentu saja sangat berbahaya kalau sudah tertanam di dalam diri mereka itu fanatik buta. Itu ya. Jadi sebenarnya kalau yang Zakir Naik itu bisa, dan ilmunya sangat bermanfaat. Banyak orang masuk Islam, ribuan orang masuk Islam karenanya. Kalau Ar-Razi tahu pernah berbuat apa terhadap umat Islam? Malah bikin kacau cara berpikir umat Islam gitu. Dengan ilmu-ilmu filsafat, dan menjadikan filsafat itu sebagai Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga yang dijadikan adalah proses pemikiran, aktualisasi terus-menerus, progres terus-menerus, agar umat itu hanya mengenal pemikiran Ar-Razi. Yaitu pro dan kontra pun tidak terlepas dari perhitungannya. Itu akan muncul begini. Itu sudah menjadi perhitungannya juga gitu. Ya kalau dilihat dari Zakir Naik, maka Zakir Naik itu lebih hebat, jauh lebih hebat dari Ar-Razi. Bahkan itulah keulamaan Zakir Naik gitu. Yaitu keilmuannya di bidang kisah-kisah Israiliyat. Taruh saja Alkitab itu kisah-kisah Israiliyat. Karena memang dikenal di zaman Nabi itu dengan cerita Israiliyat. Sehingga ini mempengaruhi alam pikiran umat Islam dalam perjalanannya menuju abad sekarang ini. Itu ya. Jadi siapa sebenarnya yang bukan ulama? Ya, yaitu orang yang suka mengaduk-ngaduk umat ini. Nah, ulama itu menentramkan, bukan mengaduk-ngaduk umat. Adu konsep di dunia terbuka dengan tujuan memenangkan persaingan. Itu memang darah muda itu. Mempertontonkan diri, memproklamirkan diri orang yang paling hebat, yang bisa menilai siapa saja, adalah tabiat Ar-Razi itu. Ini yang tentu sangat berbahaya justru terhadap Islam. Ini ya dari saya. Artinya kesimpulannya, kalau mau berbicara kejelekan orang, itu paling cerdas
Yang menggambarkan tadi kelompok Wahabi. Kalau Ar-Razi kan semuanya ditabrak itu. Artinya, aswaju awam, nanti kelasnya itu bukan kelas saya gitu. Jadi akhirnya ya itu tadi ada istilahnya kasta Brahma yang bersusun-susun sampai kasta Sudra itu. Jadi umat Islam yang menjalankan syariat di mata Ar-Razi nantinya akan dipandang sebagai kasta Sudra itu. Lucunya seperti itu. Bukan meluruskan umat. Ini barangkali ya. Jadi orang yang sudah membiasakan merendahkan diri orang lain, ada motif banyak itu. Yang pertama, ingin aktualisasi diri. Yang kedua, progres terhadap mazhabnya sendiri. Yang ketiga, ingin terkenal. Ya. Yang keempat, itu mengesankan orang lain tidak baik di matanya. Dan yang kelima, ucapannya merasa jauh lebih berharga dari ucapan ulama-ulama yang lain. Itulah aktualisasi diri namanya. Akan senantiasa melakukan progres untuk mencapai tujuan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.